Mulai juga. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita dalam membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sembala.
Terus pindah. Hai, angkatlah kepalamu, gapuranan megah, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Siapa Raja mulia? Tuhanmu yang kekal. Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari segenap umat. Kita bersama berkumpul lagi untuk merayakan Ekaristi pada saat ini, menyatakan syukur kita atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang kita terima dalam hidup ini. Hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menyatakan terima kasih kita kepada orang yang paling penting, paling berharga dalam hidup kita adalah ibu kita, di mana hari ini adalah hari ibu bagi negara kita, bagi siapapun juga yang senantiasa boleh merasakan kasih ibu dalam hidup ini. Maka kita juga mau mendoakan ibu kita, saudara-saudari kita yang juga mempunyai peran status sebagai ibu bagi siapa saja di dalam hidup mereka. Dan kita juga mau syukuri kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang boleh diterima oleh Bapak Uskup kita, di mana hari ini ia juga boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-72, sekaligus juga ulang tahun imamat dari Pastor Ernesto Amiglio, CCM, genap 52 tahun. Kita syukuri semua rahmat-Nya, kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mohon belas kasihan pengampunan Tuhan agar kita layak menerima pengampunan daripadanya serta merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa Surgawi, Engkau telah mengabulkan harapan Hana, seorang nabiah, seorang ibu yang telah lama menjadi janda, yang bertekun dalam doa dan puasa. Pada hari ibu ini, kami berdoa bagi ibu-ibu Katolik atau siapa saja yang mempunyai peran status kedudukan sebagai seorang ibu, agar mereka mampu menghayati multi peran dalam keluarga,
baik sebagai istri, ibu, pendidik iman, maupun sebagai tiang doa yang memperkokoh kerukunan, keutuhan, dan kesejahteraan keluarga. Semoga kaum ibu semakin berbahagia karena mereka dikaruniai rahmat khusus dalam mendidik, mendampingi, dan juga menuntun anak-anak mereka atau siapa saja yang dipercayakan kepada mereka, agar mereka juga beroleh rahmat, sukacita, dan keselamatan. Biarlah Engkau memberkati ibu-ibu dan juga orang tua kami, para ibu. Semoga mereka juga berbahagia atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan semua yang telah mereka berikan untuk keluarga dan anak-anaknya. Juga kami bersyukur bersama dengan Bapak Uskup kami yang merayakan ulang tahunnya genap 72 tahun, dan Pastor Ernesto Amikleo CCM ulang tahun imamat hari ini genap 52 tahun. Berikan selalu kesehatan dan kegembiraan kepada Bapak Uskup kami Monsinyur John Liko Ada dan Pastor Ernesto Amikleo CCM. Semoga mereka senantiasa boleh memberikan pelayanan hidup mereka di tengah-tengah umat-Mu kepada siapa saja yang Kau percayakan kepada mereka, supaya digembalakan dan dituntun pada jalan kebenaran, pada jalan kebahagiaan dan keselamatan. Dan berkatilah segenap keluarga mereka, supaya mereka juga berbahagia, sukacita, dan senantiasa memuliakan Dikau dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa setelah Samuel disepih oleh ibunya, Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo. Dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, "Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku." Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan, aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku, aku bersukacita karena pertolonganmu. Refrain, Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Refrain, Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulanglah ia ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita disuguhi sabda Allah yang berkisah tentang wanita-wanita yang mempunyai iman yang teguh. Mereka yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan bagaimana seorang Hana yang dikatakan juga seorang nabiya. Jadi nabiya ini adalah seorang nabi perempuan. Kalau nabi adalah laki-laki, nabiya nabi perempuan. Dia sepanjang hidupnya seakan-akan mengalami tekanan dalam hidup karena dicap sebagai orang yang tidak diberkati Tuhan atau orang yang sungguh malang, tidak mempunyai anak. Karena tradisi Israel bahwa perempuan yang menikah tidak mempunyai anak itu adalah perempuan yang tidak terberkati atau wanita yang malang atau kurang beruntung. Karena itu Hana seorang nabiyah ini terus-menerus berdoa, berpuasa sepanjang hari dan juga rajin datang ke bait Allah berdoa, mempersembahkan doa-doanya, permohonannya, pujian syukur kepada Tuhan. Dan ternyata upaya, keyakinan dan imannya membuahkan hasil. Walaupun di usia tuanya ia akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamai Samuel, seorang hakim, pemimpin bangsa Israel sebelum munculnya raja-raja. Seorang hakim ini adalah memimpin bangsa Israel sekaligus juga dalam hal ibadat, juga bertindak sebagai imam. Jadi luar biasa rahmat Allah ditunjukkan kepada Hana karena imannya, karena kerendahan hati, dan juga karena harapannya di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Injil juga ditampilkan 2 sosok wanita yang sungguh luar biasa karena beriman, yaitu Elisabet dan Maria. Elisabet di usia tuanya pun mengandung, walaupun memang awalnya mereka persis mengalami tekanan, cap seperti yang dialami oleh Hana, wanita yang malang, tidak mempunyai
kedudukan atau tidak punya keturunan, tetapi kemudian Elizabeth dikaruniai anak di usia tuanya. Lalu Maria di usia mudanya juga mengandung dan dikaruniai anak, itulah Yesus. Elizabeth mempunyai anak yang bernama Yohanes. 3 tokoh wanita ini melahirkan tokoh-tokoh dalam kitab suci yang sangat luar biasa, yaitu Samuel, Yohanes Pembaptis, dan Yesus. Orang-orang yang sangat luar biasa, bahkan penyelamat bagi bangsa Israel dan juga bagi seluruh umat manusia, itulah Yesus. Apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini, bahwa ternyata iman senantiasa menuntut ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, dan harapan yang besar terhadap Tuhan. Dan berkat iman menyatakan kemuliaan dalam hidup setiap orang yang sungguh mau percaya dan mengikuti Allah. Semoga teladan Nabiah Hana dan juga Santa Elizabeth, Bunda Maria, senantiasa menguatkan iman kita. Terlebih lagi pada hari ini kita boleh merayakan Hari Ibu Nasional. Semoga ibu-ibu semakin berbahagia karena ternyata wanita mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, melahirkan seorang anak, bahkan juga menuntun, membimbing mereka menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang itu berguna, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan bagi banyak orang. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 439. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh, Kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia, menjadi kurban yang kudus. Di kayu salib Kau tebus segala dosa dan celah. Atas kumandang nama-Mu, penghuni surga bersujud, pun alam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu, kemurahan-Mu bagi kami, supaya kami senantiasa taat, percaya, dan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tak kala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti dapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu kami memandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian mencari warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengentaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja,
doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa pada masa Advent. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas gelap maupun terang, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam perayaan syukur penuh keselamatan ini. Kami boleh menerima sakramen Maha Kudus Yesus Kristus Putra-Mu yang hadir dalam kehidupan kami setiap saat. Semoga kami semakin diteguhkan, dibimbing, agar kami semakin beroleh sukacita kebahagiaan yang boleh kami salurkan, bagikan kepada sesama di tengah keluarga kami, sehingga kami semakin bermakna berarti dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan yang Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam pelayanan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pelayanan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 450. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah-Mu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat. Engkau mengikut Putra-Mu di jalan salib yang berat.